Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 503. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Karena dia memiliki seorang bawahan yang bahkan mampu melawan Long Batian. Tetapi sekarang semua orang jelas memahami bahwa kekuatan Qin Chen sendiri lebih baik dari itu. Bahkan Qin Chen tidak lebih lemah dari bawahannya yang berbaju hitam. "Kamu benar-benar membunuh Jiali," kata Wuyong. Dia berhenti berkelahi dengan Gong Xunjie, kemudian menatap Qin Chen dengan dingin. "Kenapa? Apakah kamu juga ingin melawan pemuda ini?" kata Qin Chen. Dia menggulir matanya dan menatap Wuyong tanpa rasa takut sedikit pun. Di saat yang sama, Qin Chen juga menarik cincin penyimpanan Jiali, armor besi King Yuan, dan juga bilah bayangan. Itu semua diambil oleh Qin Chen. Anak ini lebih mengerikan daripada sebelumnya. Di antara kerumunan, Iblis Api Merah dan Molly menatap Qin Chen dengan mata yang bermartabat. Kekuatan Qin Chen bahkan lebih menakutkan daripada saat mereka bertarung sebelumnya. "Komandan benar-benar terbunuh," kata Lu Jian. Dia memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelumnya dia telah mengingatkan pemimpinnya itu berkali-kali. Tetapi pemimpinnya tidak pernah mendengarkan kata-katanya. Lu Jian menggelengkan kepalanya. Dan apa yang ada di hatinya sekarang hanyalah keberuntungan dan rasa syukur. Untungnya dia lebih suka tidak mematuhi perintah dari komandannya daripada harus menjadi musuh Qin Chen. Apa Jiali benar-benar mati seperti itu? Saat ini yang paling terkejut di antara kerumunan adalah Long Batian. Dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya, ketakutan dan juga keterkejutan. Bunuh, sekarang giliranmu," kata Qin Chen. Dia berkata dengan tenang seraya menatap Long Batian. Mendengar kata-kata Qin Chen, kerumunan gempar. Sial, orang ini telah membunuh Jiali dan dia sekarang ingin membunuh leluhur keluarga Long Batian. Jika Qin Chen mengatakan kalimat ini sebelumnya, semua orang akan menganggapnya sebagai lelucon. Tetapi sekarang tidak ada yang menganggap ini sebagai lelucon. Kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen telah mendapatkan persetujuan mereka. Dan semua orang berpikir bahwa begitu Qin Chen bergabung dengan pria berbaju hitam di sebelahnya, dia mungkin benar-benar dapat membuat leluhur keluarga Long itu terluka parah atau bahkan mungkin mati. "Nah, kamu bisa membunuh Jiali. Tetapi jika kamu mempersamakan orang tua ini, sepertinya kamu mungkin terlalu naif," kata Long Batian. Dia sangat marah dan roh naganya tiba-tiba bangkit. "Cobalah dan kamu akan tahu hasilnya," kata Qin Chen. Dia mencibir. Sosoknya bergetar dan dia akan segera melakukan serangan. Akan tetapi tiba-tiba suara dengungan terdengar. Seluruh aula bergetar. Kekuatan yang menakutkan menyebar di aula ini. Semua orang tampaknya berada di api penyucian dalam sekejap. Dan aura yang menakutkan menembus aula ini. Martial Emperor dengan basis kultivasi yang lebih lemah menggigil di bawah napas ini dan jiwanya tampak membeku. Apa yang telah terjadi? Semua orang menghentikan tembakan mereka. Wajah mereka ngeri. Bahkan pertarungan Pu Qiankun dan Long Batian juga berhenti. Dan mereka melihat ke tengah aula. Pilar besi di tengah aula itulah yang memancarkan aura mengerikan. Ketika Jiali meninggal, tubuhnya meledak keluar dari udara tipis dan darah serta vitalitas di tubuhnya diserap oleh pilar besi ini. Dan cahaya darah yang menyilaukan tiba-tiba muncul di seluruh pilar besi. Setelah pilar besi ini cukup menyerap banyak darah, tiba-tiba terjadi perubahan abnormal. Di bawah pandangan semua orang, pilar besi itu terus bergetar. Sinar cahaya berlama-lama di sekitar pilar besi, dan ada semburan gemuruh dari pilar besi bergema di seluruh aula ini. Jejak Yin Qi menyebar keluar dari pilar besi. Tidak ada yang tahu dari mana Yin Qi ini bocor, seolah-olah itu muncul begitu saja. Awalnya Lao Jimo yang telah mempelajari pilar besi ini buru-buru mundur dengan ekspresi ngeri di wajahnya.
Udara Yin Qi hitam ini bahkan membuat jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya tampak membeku. Melihat dengan seksama, saya melihat Yin Qi hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar pilar besi. Sangat suram, seolah-olah ada monster mengerikan yang akan bangkit. Cuing, cuing. Suara rantai berbunyi, seolah-olah beberapa mekanisme telah disentuh. Pilar besi ini berlubang. Mungkinkah ada sesuatu di dalamnya? Seseorang berteriak dengan kaget. Terdengar suara canggung dari pilar besi, disusul dengan suara rantai berdering. Itu sangat menakutkan sehingga bulu kuduk mereka berdiri. Hah? Mengapa ada rantai yang muncul di dinding kuil ini? Tiba-tiba seseorang berseru. Semua orang buru-buru melihat. Di dinding di sekitar mereka. Mereka tidak tahu kapan sebuah rantai muncul. Rantai ini terus berkeliaran. Seperti serangkaian ular hitam terjalin satu sama lain. Itu hampir membentuk jaring langit dan membungkus seluruh aula. Perasaan tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di hati semua orang tanpa bisa dijelaskan. Karena semua orang saat ini berada di tengah aula. Mereka diblokir oleh rantai ini dan tidak bisa mundur kemanapun. Dengan kata lain, tidak ada cara bagi setiap orang untuk mundur. Dan lorong ketika mereka datang telah dibungkus berlapis-lapis oleh rantai ini. Semuanya, hati-hati, kata Kaisar Jijing. Dia berkata dengan suara yang rendah, kulitnya sangat serius. Dan naluri pria kuatnya membuatnya merasa sedikit buruk. Dia baru saja selesai berkata, rantai besi tiba-tiba menyerang semua orang seperti ular. Banyak ahli telah mengantisipasi bahwa mereka akan mengelak satu demi satu. Akan tetapi tidak semuanya bisa mengelak. Apa? Dalam rasa sakit yang parah, ekspresi Martial Emperor ini berubah. Dia berteriak. Darah muntah dari mulutnya. Tetapi tubuhnya sangat kering. Seolah-olah dia telah kehilangan semua darahnya sekaligus. Qin Chen dan juga semua orang yang ada di sana terkejut. Rantai ini membunuh orang dan melahap darah. Sebelumnya ia ditelan secara pasif, tetapi sekarang ia secara aktif membunuh dan menelan. Apakah ini benar-benar sebuah istana harta karun? Semua orang tenggelam dan merasa tidak enak. Mereka belum pernah mendengar pembunuhan semacam ini di istana ini. Cuing, cuing. Suara gemerisik rantai terdengar, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengangkat kepala mereka seperti ular berbisa, menatap semua orang, memancarkan cahaya yang dingin. Kemudian ribuan rantai besi dikirim keluar, menembus gampan, dan pada saat yang sama, bergegas ke semua orang. Wush! Rantai besi yang tak terhitung jumlahnya meledak, seperti ular berbisa menerkam semua orang yang ada di lapangan. Menghindar! Teriak Kaisar Jijing. Sekelompok orang segera mundur. Qin Chen dan Puqian Kun juga mundur. Akan tetapi darah berterbangan, kecepatan rantai ini terlalu cepat. Qin Chen dan yang lainnya mengelak tepat waktu. Namun masih ada sejumlah ahli yang tidak dapat melarikan diri. Dan jeritan yang tidak ada habisnya terdengar di mana-mana seperti neraka. Aula yang awalnya hanya aneh sekarang sepertinya telah berubah menjadi mimpi buruk. Sesaat kemudian ratusan prajurit ditusuk dengan rantai ini, digantung di tengah aula. Dengan kaki dan tubuh keriput, menatap kelompok Qin Chen dengan kesakitan, dan cahaya keinginan mekar di mata mereka. Bunuh! Tolong bunuh aku! Banyak Martial Emperor yang digantung mendesis, sepertinya tidak tahan akan rasa sakit, dan memohon orang lain untuk membunuhnya. Lao Jimo, apa yang terjadi? Kata Kaisar Jijing. Kamu bertanya padaku, dari mana aku tahu? Kata Lao Jimo, wajahnya menjadi pucat. Bagaimana sekarang? Semua orang menatap rantai besi yang melambai di langit di depan mereka tanpa ketakutan. Istana macam apa ini? Pada dasarnya ini adalah istana kematian. Apakah kita punya pilihan lain sekarang? Kata Qin Chen, dia menus dingin dan melirik lorong tempat semua orang datang sebelumnya. Tidak ada jalan ke depan dan juga tidak ada jalan untuk mundur. Rute pelarian telah diblokir. Apakah ada rute pelarian untuk semua orang? Kalau begitu, hancurkan rantai ini. Saya tidak percaya. Rantai besi ini sangat kecil. Apakah susah untuk menghancurkannya? Kata Long Batian, dia mendengus dingin. Begitu suaranya jatuh, rantai besi yang sangat tebal melilitnya. Keluar. Long Batian meraung, mengayunkan tinjunya, menggedor rantai besi. Duar.
menimbulkan dampak yang mengerikan, tetapi itu tidak berguna. Rantai besi itu berkedip dengan rune aneh. Setiap kali Longbatian meninju, itu akan membentuk lapisan tipis untuk memblokirnya. Seolah-olah rantai ini memiliki kesadaran otonom. Itu adalah tembakan dari seorang Longbatian, tetapi rantai besi ini benar-benar dapat menahannya. Selain itu, beberapa rantai besi lagi menyapu, sepertinya tertarik dengan esensi tubuh Longbatian, dan langsung mengelilingi Longbatian dalam sekejap. Aku tidak percaya, hanya beberapa rantai kecil. Hancurkan untukku, kata Longbatian. Seketika itu roh naga di dalam tubuhnya tiba-tiba bangkit dan langsung mengaum ke langit. Longbatian sepertinya benar-benar menjadi naga sungguhan. Tubuhnya seperti binatang buas. Aura naganya meledak, kekuatannya terangsang sepenuhnya. Akan tetapi dia tetap saja tidak bisa menghancurkan rantai besi itu. Dan malah dia sendirilah yang dililit oleh rantai besi itu. Ini cukup merepotkan, kata Qingchen. Dia melihat Longbatian yang tidak dapat keluar dari pengepungan rantai besi itu. Di sisi lain, rantai besi terbang melintas dan langsung melilit seorang penguasa dari Tianye Danlao, Dao Gaoming. Sekarang bahkan Longbatian yang telah mengeluarkan darah naga sejatinya masih terjebak. Lalu bagaimana dengan Dao Gaoming? Bisakah dia keluar? Dao Gaoming meraung. Sebuah cermin kuno muncul di atas kepalanya. Seberkas cahaya merah terus mekar di cermin kuno. Pada saat yang sama, api ungu tak berujung muncul dari tubuhnya. Nyala api ini berubah menjadi naga api ungu, membakar rantai besi itu dengan panik. Seolah merasakan api itu, rantai besi itu tiba-tiba terdiam. Namun api yang dilepaskan oleh Dao Gaoming hanya bisa memaksa rantai besi itu melayang di sekitarnya untuk tidak bisa mendekat. Akan tetapi dia sama sekali tidak bisa keluar dari lingkaran rantai sama sekali. Segera setelah itu, seorang ahli Martial Emperor menghadapi serangan rantai besi satu demi satu. Beberapa orang dengan basis kultivasi tinggi masih bisa menghindar, akan tetapi mereka dengan basis kultivasi rendah langsung ditembus. Ada terlalu banyak orang dan semua orang tidak punya waktu untuk saling membantu. Di sisi lain, Pengkangan juga terjerat rantai besi. Dalam kemarahan dia buru-buru menampilkan api terangnya. Api tanah yang terang itu membentuk penghalang pertahanan di sekitar tubuhnya. Seperti yang diharapkan, rantai itu sulit menembus Pengkangan, tetapi masih bisa mengikatnya. Rantai besi bersinar dan nyala api yang terang terus berbenturan dan bertabrakan satu sama lain. Nah, Qingchen, bahkan api tanah Pengkangan dapat memblokir rantai besi. Dan apimu mungkin lebih efektif, kata Pukian Kundia segera berkata. Mari kita lihat dulu, kata Qingchen. Dia tidak buru-buru untuk bergerak. Sekarang rantai besi belum menemukannya, jadi dia tidak perlu menjadi pusat perhatian sepagi ini. Apalagi Sangguan Gupeng belum bergerak. Qingchen tidak percaya bahwa Istana Berkabut belum siap sama sekali. Sebelum Istana Berkabut mengungkapkan kartu hall-nya, dia tidak akan terburu-buru untuk bergerak. Meskipun rantai ini sangat kuat, mereka tidak terkalahkan. Setidaknya Longbatian, Dao Gaoming, Pengkangan dan yang lainnya masih bertarung sengit dengan rantai itu, berusaha keluar dari masalah. Tapi mereka tidak sepenuhnya putus asa. Apa yang membuat Qingchen senang adalah setelah pikirannya jatuh, beberapa rantai besi menemukan Sangguan Gupeng. Wush! Seperti tahu kengerian Sangguan Gupeng, ada 6 rantai besi yang menyapu ke arah Sangguan Gupeng pada saat yang bersamaan. Dan ke-6 rantai besi itu langsung membungkus Sangguan Gupeng di dalamnya. Boom! Terdengar suara dentuman keras. Rantai itu baru saja melilitnya. Sebuah bel tiba-tiba tergantung di atas kepala Sangguan Gupeng, berdengung, membuat riak ketika riak mengenai salah satu rantai besi itu. Rantai besi itu tampaknya telah kehilangan nyawanya. Melihat itu, semua orang menghirup udara dingin. Benar-benar layak menjadi ahli teratas dari Istana Berkabut. Salah satu orang terkuat di lapangan. Sangguan Gupeng ini ternyata sangat kuat. Tentu saja dia juga menggunakan efek magis dari harta karun itu. Itu Yuan Shizhong. Mata Qingchen memadat. Dia tidak bisa memahami harta ini lagi. Itu ditemukan olehnya dalam misteri kuno tertentu di kehidupan sebelumnya, dan kemudian diberikan kepada Sangguan Sinner. Dan ternyata sekarang itu dipakai oleh Sangguan Gupeng.
Kincen memegang tangannya erat-erat, hatinya terbakar amarah. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengamati kekuatan rantai ini. Terlihat bahwa setiap rantai hampir setara dengan martial Emperor tahap akhir. Bahkan mendekati puncak tahap akhir martial Emperor. Dengan serangan dari ke-6 rantai itu setara dengan serangan dari 6 puncak tahap akhir martial Emperor. Sang Guangupeng hanya bisa mengandalkan harta untuk menahannya secara tiba-tiba. Tentu saja kekuatan Sang Guangupeng sendiri jauh lebih menakutkan. Dia kemudian melambaikan tinjunya dan menjerat aturan. Namun pilar besi di tengah aula utama mengeluarkan suara kontrol. Dan segera lebih banyak rantai besi melesat ke arah Sang Guangupeng. 1, 5, 10, dan 20. Dengan banyaknya rantai besi yang menyerang ke arahnya, Sang Guangupeng tidak bisa menahannya. Pada akhirnya Sang Guangupeng ditekan dan dia berada dalam posisi terpojok. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.